Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi tematik SD untuk kelas 5, tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pada pembelajaran satu ini, kita akan membahas materi bahasa Indonesia tentang iklan makanan sehat dan materi IPA tentang sistem pencernaan pada sapi atau hewan ruminansia. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, amatilah gambar di bawah berikut ini. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Coba kalian sebutkan contoh-contoh makanan yang menurutmu sehat. Contoh makanan yang menurutku sehat yaitu terdiri dari makanan pokok, sayuran, lauk pauk, hewani, dan juga buah-buahan. Lalu, apa kriteria dari makanan yang sehat? Kriteria dari makanan yang sehat yaitu makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang 4 sehat 5 sempurna, seperti vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan juga lemak. Anak-anak, makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Jadi, makanan sehat itu penting bagi tubuh kita ya, anak-anak. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Sekarang coba kamu amati iklan-iklan berikut ini dengan seksama ya. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Sekarang, coba kalian tuliskanlah gambar apa dan tulisan apakah yang kalian temukan pada gambar iklan berikut ini. Pada iklan yang pertama ini, gambar yang terlihat adalah gambar irisan buah segar. Dan tulisan yang terlihat adalah makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Berikut ini gambar iklan yang kedua. Gambar yang terlihat adalah gambar seorang anak sedang memakan buah. Tulisan yang terlihat yaitu makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Selanjutnya, iklan ketiga. Gambar yang terlihat pada iklan ini yaitu gambar aneka buah dan sayuran berbentuk hati. Sedangkan tulisan yang terlihat yaitu cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Itulah gambar dan juga tulisan yang terlihat pada iklan. Anak-anak, berdasarkan tulisan iklan yang kamu baca di atas tadi, sekarang diskusikan tentang beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kata-kata kunci dari iklan tersebut. Yang kedua, ciri-ciri dari sebuah kata kunci. Yang ketiga, alasan kamu memilih kata-kata tersebut sebagai kata kunci. Nah, jelaskanlah hasil diskusimu dengan menggunakan peta pikiran seperti berikut ini ya.
Sekarang kita akan membahas tentang kata kunci pada sebuah iklan. Yang dimaksud kata kunci adalah sebuah kata yang memiliki keistimewaan dalam sebuah kalimat atau bacaan yang menerangkan inti dari sebuah informasi atau bacaan tersebut. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah yang pertama, terdiri dari satu kata atau dua kata yang berbentuk frase kata. Ciri kedua, mengandung kata unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Ciri yang ketiga, mewakili sebagian besar informasi dari sebuah bacaan. Itulah yang dimaksud dengan kata kunci ya. Selanjutnya, kata kunci yang aku temukan dalam iklan itu adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Sedangkan alasan memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata tersebut unik dan mewakili sebagian besar informasi dalam iklan tersebut. Dengan menemukan kata kunci pada iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat itu adalah susu ya anak-anak. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Nah, berikut ini kita akan belajar bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Simak penjelasan berikut ini ya. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan juga kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Coba kamu perhatikan ya penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan seksama. Berikut ini mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Yang pertama adalah gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua, lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga adalah saliva, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Anak-anak, lambung sapi berbeda dengan lambung manusia ya. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, berikut ini penjelasan tentang pencernaan pada sapi. Simak baik-baik ya. Pertama-tama, sapi memakan makanannya melalui mulut. Di dalam mulut sapi terdapat gigi, lidah, dan juga saliva atau air liur. Makanan yang masuk dari mulut akan melalui saluran yang bernama esofagus atau yang dikenal dengan kerongkongan. Esofagus ini merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung.
Dari esofagus, makanan kemudian menuju rumen. Apa itu rumen? Rumen adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan kemudian masuk ke retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob, dan protozoa. Di sini terjadi proses penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Nah, ini adalah omasum. Di omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan akan masuk ke abomasum. Abomasum adalah bagian perut yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan ya. Setelah dari abomasum, maka makanan akan menuju ke dalam usus. Usus sapi dewasa mencapai 40 meter. Nah, di dalam usus ini terjadi proses penyerapan atau fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan hasil pencernaan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, anus ini merupakan tempat keluarnya feses sapi. Demikianlah sistem pencernaan pada sapi yang termasuk ke dalam hewan ruminansia. Anak-anak, diagram di bawah ini menjelaskan mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi. Berdasarkan keterangan yang telah kamu pelajari, lengkapilah diagram berikut ini. Pertama-tama, rumput dikunyah di mulut sapi. Kemudian, rumput tersebut akan masuk melalui kerongkongan atau esofagus menuju rumen atau perut besar. Nah, proses apakah yang terjadi? Coba kalian jelaskan ya. Dari rumen atau perut besar, makanan tersebut kembali ke mulut. Nah, proses apakah yang terjadi? Selanjutnya, dari mulut, makanan tersebut masuk ke dalam retikulum. Kalian tuliskan ya, proses apa yang terjadi di dalam retikulum. Nah, dari retikulum, makanan tersebut menuju kemana? Coba kalian tuliskan jawabannya. Berikutnya, makanan itu akan masuk ke abomasum. Kalian juga tuliskan ya, proses apa yang terjadi di abomasum. Anak-anak, silahkan kalian lengkapi diagram ini ya, seperti yang sudah Bu Guru jelaskan di awal tadi. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.